Mungkin ada ditanyakan nih, Wah, tadi kan udah dijelasin sedikit tentang bahasa isyarat nih. Mungkin ada yang ditanya, apa mau tanya lagi apa itu bahasa isyarat? Mungkin sudah lupa karena udah dari awal kan? Mau tanya, kan tadi kan katanya mbaknya kan bahasa isyarat Bisindo itu berbeda dari berbagai macam negara. Misalkan kita kan berada di Jember, misalkan kedatangan komunitas tunarungu dari Bali, apakah komunitas dari Bali itu harus belajar Bisindo daerah Jember juga? Ya nggak gitu juga sih, soalnya kalau kita harus belajar otomatis kan butuh waktu yang lama, nanti jatuhnya waktunya terbuang sia-sia. Ya boleh belajar boleh, tapi kalau kita harus belajar dulu kan waktunya harus lebih lama nggak sih? Jadi ya kita sebenarnya kalau Bisindo sendiri tuh tiap daerahnya emang beda, tapi cuma berapa kata. Mungkin bahasa isyaratnya ini beda sama ini, cuma ada beberapa yang sama. Terkadang juga cuma maknanya bahasa isyarat cuma gini ya, gini, yang satunya artinya ini, yang satunya artinya ini, cuma beda makna atau beberapa kata saja yang beda. Tapi kan tadi udah dijelasin nih, selain ada Bisindo ada yang Indonesia, ada yang CB yang udah distandarkan di Indonesia, ya bisa pakai CB ini selain pakai Bisindo. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Tapi udah inget nggak sih apa artinya bahasa isyarat tadi, pengertiannya lah secara garis besarnya? Ingat. Apa coba? Bahasa isyarat ya? Iya, garis besarnya aja dah pengertian dari bahasa isyarat. Komunikasi yang digunakan kepada anak tunarungu. Ya boleh, cuma kalau aku yang nyampein tadi gitu sebenarnya, bahasa isyarat ini bukan garis besar ya, lebih luas ya. Jadi bahasa isyarat itu bahasa yang dimana ketika kita berkomunikasi itu lebih mengutamakan bahasa-bahasa manual. Bahasa-bahasa manualnya itu seperti apa? Ya dari gerakan tubuh kita, gerakan bibir kita, seperti itu. Karena ketika kita berbicara kepada anak tunarungu kan emang kita harus lebih effort, harus lebih bersemangat gitu. Karena kan si anak tunarungunya kan jelas-jelas gak bisa mendengar, dia memiliki hambatan pada pendengarannya gitu. Mungkin ada ditanyakan lagi? Ini sedikit clue ya, kan tadi udah diajarin nih bedanya Bisindo sama Sibi. Sebenarnya kalau Bisindo itu bahasa isyarat selain dari komunitas-komunitas yang tumbuh alamiah dari komunitas-komunitas tuli masyarakat, kan beda, tiap daerah beda. Kalau Bisindo kan ciri-cirinya, perbedaannya ini yang lebih signifikan, yang lebih kelihatan itu kalau Bisindo itu pakai dua tangan. Nah, sedangkan kalau CB yang sudah distandarkan di Indonesia itu hanya memakai satu tangan. Ada yang ditanyakan? Selain yang membedakan gerakan tangannya, ada lagi nggak ciri-cirinya? Sebenarnya ada, cuma untuk kali ini top sampai itu aja cluenya. Itu akan dibahas ke minggu depan. Ada lagi untuk yang tadi dijelaskan saja, atau mungkin ada unek-unek nih, gak jelas, aku kalau jelasin gak jelas ternyata, boleh diulang lagi gak apa-apa. Kalau semisal Mbak, kalau semisal ada di mana itu disabilitas majemuk, contoh dia itu udah tunanetra tapi low vision, tapi dia juga tunarungu, bagaimana cara mengajar anak tunarungu yang ingin belajar bahasa isyarat? Sebenarnya kalau low vision kan masih ada sisa penglihatan, tapi kalau lebih, sebenarnya kalau low vision kan masih ada sisa penglihatan. Untuk lebih efisiennya, ini efektifnya bisa menggunakan sentuhan. Misalnya jadi menggunakan sentuhnya, dia kan lebih ini kan peka terhadap sentuhannya karena dia juga bisa melihat. Bisa dicontohkan Ini sebenarnya A B C gitu, jadi menggunakan sentuhan di telapak tangan tuh. Mungkin ada lagi? Gak usah malu-malu, aku jelasinnya kurang jelas.
kelas. Etikanya udah lupa nih karena udah berapa menit yang lalu.